semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marsia dari kelas 3A Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bahasa Karawang. Nah, pada mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi dan Keuangan, di sini saya akan menganalisis mengenai layanan peer-to-peer dan crowdfunding. Nah, untuk sistem peer-to-peer itu merupakan layanan sistem peer-to-peer, layanan berbasis teknologi yang dimana individu atau entitas dapat berinteraksi langsung satu sama lain tanpa perantara pusat seperti server ataupun lembaga. Setiap partisipan dalam jaringan dapat menjadi penyedia atau penerima layanan, dan mereka juga beroperasi secara desentralisasi. Nah, ada beberapa contoh populer dari layanan peer-to-peer, yaitu pinjaman keuangan hingga jaringan komputasi terdistribusi. Nah, untuk sistem peer-to-peer ini saya menggunakan website atau platform, yaitu Danain. Nah, Danain ini merupakan salah satu platform fintech di Indonesia yang menyediakan layanan peer-to-peer lending, khususnya untuk pembiayaan berbasis agunan atau collateral base. Nah, layanan sistem peer-to-peer ini pada platform Danain tersebut memungkinkan interaksi langsung antara pemberi pinjaman yang disebut investor dan peminjaman yang disebut borrower tanpa menggunakan lembaga keuangan tradisional sebagai perantara, tetapi menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses transaksi. Nah, yang kedua itu ada sistem crowdfunding. Nah, crowdfunding ini merupakan bentuk di mana orang menyumbangkan uang untuk suatu proyek atau suatu tujuan tertentu tanpa mengharapkan imbalan finansial. Biasanya digunakan untuk proyek sosial, amal, pendidikan, dan kesehatan ataupun bantuan bencana. Nah, pada sistem crowdfunding di sini saya menggunakan platform Kitabisa. Nah, platform Kitabisa merupakan platform yang paling populer yang ada di Indonesia untuk penggalangan dana sosial dan amal seperti bantuan kesehatan, bantuan bencana alam, ataupun proyek kemanusiaan lainnya. Langsung saja kita analisis aplikasi atau platform dari sistem peer-to-peer, yaitu Danain. Nah, di sini saya udah mendaftar akun dan juga di sini saya memilih sebagai peminjam. Nah, untuk tampilan beranda di sini yaitu karena ini baru ya, jadi saya belum memiliki pinjaman. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan peminjaman, jadi kita harus memenuhi persyaratan atau melengkapi data diri kita. Nah, di sini karena data diri saya belum lengkap dan harus scan foto KTP. Nah, yang pertama itu untuk simulasi pinjaman. Nah, untuk perhitungan taksasi barangnya, untuk menghitung perkiraan nilai emas yang kita gunakan untuk jaminan, silakan masukkan berat emas, gram, dan juga karatnya. Jadi kita coba masukin nilai pengajuan pinjam. Misalkan kita ingin meminjam sini 5 gram, sini 10 karat. 1 juta. Nah, di sini ada contoh simulasi peminjaman ya. Jadi di sini kita bisa tulis untuk berat
emas dalam gram dan juga karatnya. Dan di sini ada jenis peminjaman. Untuk batas maksimal peminjaman itu disesuaikan dengan berat, gram dan juga karatnya. Di sini ada batas maksimal pinjaman yaitu 2.584. Nah, di sini saya ingin mengajukan peminjaman yaitu 1 juta rupiah. Nah, di sini untuk jangka pelunasannya itu kita bisa memilih apakah mau seminggu, 10 hari ataupun lebih dari itu. Nah, untuk waktu pelunasannya itu maksimal 150 hari. Nah, di sini kan untuk biaya adminnya itu 16.000, pencairan pinjaman itu 984 karena tadi kita minjamnya 1 juta. Jadi ada biaya adminnya 16.000 jadi kepotong. Jadi pencairan untuk peminjamannya itu 984.000. Nah, jadi jika kalian ingin meminjam misalkan 1 juta, nah itu dilebihkan saja karena di sini bakal ada potongan biaya adminnya. Takutnya tidak mencukupi sesuai yang kalian pinjam. Di sini juga ada bunganya 3.697 perak. Untuk jasa mitranya itu 3.067 perak. Nah, yaitu di sini ada total pelunasannya yaitu senilai, jadinya total bunga dan jasa mitra yaitu 1.6.734 perak. Ekuivalensi per tahunnya itu 20,2%, tapi kalau ekuivalensi per bulannya itu 1,68%. Perkiraan nilai barang dan bunga dapat berbeda dengan perhitungan di mitra sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, lanjut kita temukan lokasi mitra. Nah, kita temukan lokasi mitra yaitu contoh DKI Jakarta. Nah, ini ada lokasi mitra yang di DKI Jakarta, yang di Jakarta Timur. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan mitra yang kita inginkan, kita hubungi. Nah, kita bisa menelponnya. Selanjutnya kita masuk ke fitur pinjaman. Di sini ada pinjaman aktif dan pinjaman selesai. Nah, pinjaman aktif di sini masih kosong karena saya belum melakukan peminjaman. Nah, pinjaman selesai ini untuk tampilan ketika pinjaman kita sudah lunas. Di sini juga ada QR code-nya untuk melakukan pinjaman. Di sini juga ada fitur bantuan. Ini bagian umum. Bagian umumnya yaitu apakah dana ini merupakan vintage yang legal, siapa yang memiliki dan mengelola dana ini. Di sini ada beberapa bantuan, beberapa informasi. Nah, di sini itu ada akun saya yaitu Siti Marsia. Ada informasi pribadi, informasi akun bank, pengaturan, syarat ketentuan dan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem crowdfunding, yaitu platform Kita Bisa, atau kita masuk ke aplikasinya Kita Bisa. Nah, ini tuh merupakan aplikasi penggalangan dana yang paling populer di Indonesia. Nah, untuk kantong donasi kita, saya di sini masih nol karena saya belum melakukan penggalangan dana. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk donasi. Yang pertama kita coba donasi bantu penggalangan. Nah, donasi untuk bersama. Nah, di sini ada beberapa donasi. Kita tinggal pilih apakah kita ingin melakukan donasi bencana alam, balita atau anak sakit, bantuan medis, bantuan pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada contoh orang-orang yang telah dan yang sedang melakukan penggalangan dana atau membutuhkan dana
Nah, di sini sedekah kebutuhan gizi untuk 100 lebih anak duafa. Nah, di sini terkumpul dananya itu 48 juta 15.992 perak. Nah, ini dananya masih sangat jauh karena ini di sini ada garis biru ya. Nah, itu untuk 70 hari lagi. Nah, di sini ada sedekah terbaik bantu anak Indonesia tumbuh sehat. Di sini baru terkumpul 44.454.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke saling jaga. Nah, di sini ada asuransi kecelakaan. Nah, kita ini masa tunggu pengajuan santunan 1 kali 24 jam. Tutup usia karena kecelakaan 2,5 juta. Di sini ada santunan, di sini ada data diri, di sini ada cara klaimnya. Nah, di sini kita masuk ke fitur galang dana. Nah, karena di sini saya belum melakukan galang dana, kita coba galang dana sekarang. Kita masukkan nomor WA saya. Kok nggak ditemuin ya? Kita masuk dengan Google coba. Nah, bisa di sini. Nah, di sini juga ada dua pilihan. Kita ingin menggalang dana untuk bantuan orang sakit atau bantuan lainnya. Misalkan kita buat galang dana untuk orang sakit. Nah, di sini juga ada beberapa persyaratan untuk kita mengajukan menggalang dana untuk orang sakit. Yang pertama itu sudah pastinya KTP, yaitu terus kakak pasien. Jika pasien belum ada kakak, yaitu pakai kakak keluarga. Terus sertai akte ataupun surat keterangan lahirnya. Selanjutnya itu ada surat keterangan medis dengan keterangan diagnosis ataupun jenis penyakitnya. Selanjutnya yaitu ada hasil pemeriksaan berupa lab, röntgen dan sebagainya. Di sini juga ada contoh dokumen medisnya. Nah, seperti ini dokumen-dokumennya. Mengerti? Nah, bantuan medis kesehatan. Nah, tujuan kita untuk menggalang dana untuk bantuan sakit di sini tuh untuk siapa? Untuk sendiri-sendiri kah? Untuk keluarga kah? Ataupun teman. Nah, di sini tinggal klik aja. Nah, yang kedua itu di sini ada detail pasien. Oh, harus pencet. Konfirmasi. Nah, masukkan nomor ponsel. Kita masukkan dulu. Pilih rekening bank pelanggan dana, yaitu kita bisa pilih pasien langsung. Selanjutnya simpan dan lanjutkan nanti.
sini yang ketiga itu ada riwayat medis. Di sini yang ketiga itu ada riwayat medis. Ada riwayat medisnya, ada target donasinya, ada judul. Nah, nanti tuh kita nggak boleh ya buat judulnya itu misalkan judulnya itu asal-asalan, jadi harus detail, singkat. Nah, untuk ceritanya ini sih ceritain aja sakitnya tuh seperti apa, kejadian sebelum lagi sakitnya. Nah, sekarang kita coba galang dana bantuan lainnya. Nah, pada kategori galang dana lainnya itu di sini ada kita bisa mengajukan penggalangan dana bantuan pendidikan, bencana alam, difabel, infrastruktur umum, dan lain sebagainya. Kita coba bantuan pendidikan. Nah, di sini juga ada contoh bantuan Anisatul melanjutkan kuliah. Pilih kategori galang dana. Nah, di sini juga tuh syarat dan ketentuannya hampir sama seperti tadi, bisa disesuaikan. Ada tujuannya, ada data dirinya, penerimanya itu siapa, target donasinya siapa, judul, ceritanya, dan ajakan. Lanjut kita ke fitur donasi otomatis. Nah, pada fitur donasi otomatis ini kategorinya itu semua makhluk yang berbahagia, yang semua bisa sedekah, darurat dibantu, sedekah jariah, sedekah Jumat, sedekah subuh. Kita coba yang sedekah Jumat. Nah, karena ini sedekah Jumat, jadi kita sedekah setiap hari Jumat. Di sini juga bisa dipilih untuk waktunya itu jam berapa saja. Nah, kita masukkan nominalnya itu berapa, misalkan 5.000. Oh, donasi otomatis mingguan ke program ini 15.000. Minimal itu 15.000. Karena di sini kantong donasi saya itu 0, jadi tidak bisa. Tapi seperti itu caranya untuk donasi otomatis. Selanjutnya itu ada zakat. Nah, untuk fitur zakat di sini kita bisa melakukan zakat atau menyalurkan zakat ke program Kita Bisa atau lembaga yang bekerjasama dengan Basnas. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi, yaitu banyak. Di sini bisa sekolah dengan zakat pendidikan. Nah, di sini membutuhkan zakat pendidikan. Nah, jika kita ingin melakukan zakat, yaitu kita klik bayar zakat. Nah, kita bisa membayar zakat berapapun, minimal 5.000. Nah, di sini juga ada beberapa metode pembayaran zakatnya, yaitu QRIS, GoPay, ShopeePay, dan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu pada fitur asuransi itu saling jaga keluarga. Kita aktifin sekarang. Nah, aktifkan keanggotaan.
Jenis kelamin perempuan, tinggi badannya kita isi di sini 150. Berat badannya 45 kilo. Apakah kamu merokok? Tidak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan terkait kita tuh perlu mengetahui kondisi keluarga kita atau siapapun. Di sini juga ada fitur dampaknya. Tuh, di sini anggota terbantunya itu ada 1.420 orang. Terus untuk santunan yang tersalurkan itu 20,7 miliar. Jadi untuk saling jaga tadi itu kita bisa hampir sama seperti galang dana tadi. Jadi kita bisa menulis identitas kita sedang mengalami sakit apa, untuk mendapatkan bantuan ataupun santunan. Nah, di sini ada balasan dari orang-orang yang sudah terbantu. Contohnya, alhamdulillah berkat uang santunan dari saling jaga, saya bisa melunasi hutang dari almarhum suami saya, tidak menjadi beban waris. Jadi untuk bantuannya itu tidak hanya penyakit, tapi bisa beban yang menurutnya yang pantas untuk dimintain bantuan. Kalau saya di sini ada aktif, yaitu selanjutnya kita masuk ke koperasi, yaitu koperasi kita bisa. Nah, ternyata ini tidak bisa. Kita lanjut ke fitur lainnya. Karena fitur koperasi kita bisa kita masuk ke cicilan kurban. Nah, untuk fitur cicilan kurban di sini kita bisa melakukan pencicilan kurban, yaitu kita tulis di sini kita domisili mana. Contohnya Bogor. Terus pilih hewan. Nah, kita di sini tuh mau memilih hewan kurban domba kah, sapi 1/7 ataupun sapi utuh. Kita pilih domba. Nah, tipe kurbannya itu kita mau sebar kurban atau seperti apa, kita coba sebar kurban. Nah, melalui sebar kurban ini hewan kurban kita tuh akan didistribusikan ke seluruh pelosok daerah, dan nantinya juga kita akan menerima sertifikat laporan penyaluran hewan kurban. Pilih Bogor. Di sini kita untuk hewan kurbannya yaitu domba jantan 30-35 kilo. Nah, di sini untuk lama cicilannya masukkan angka 1-8 bulan. Misalkan kita mau lama cicilannya itu per 1 bulan. Jumlah hewannya itu misalkan 1. Nah, jadi untuk cicilan kurban di sini yaitu dengan hewan domba, terus juga jantan ukuran 30-35 kg. Untuk lama cicilan itu 1 bulan. Jumlah hewannya itu 1, yaitu seharga 3,94 juta. Lanjut. Nah, kira-kira seperti itu untuk melakukan cicilan kurban. Selanjutnya kita masih ada 6 fitur lagi, yaitu ada voluntary. Nah, pada fitur voluntary ini merupakan fitur untuk mendapatkan pengalaman menjadi relawan dalam berbagai misi kebaikan. Di sini ada beberapa
lagi. Selanjutnya itu ada fitur donor darah. Nah, pada fitur donor darah di sini kita bisa melakukan cek jadwal donor darah di daerah manapun, terus dapatkan bantuan stok darah dari PMI resmi, terus donasi ke Palang Merah Indonesia. Donor darah, kita masuk ke sini. Nah, di sini lokasi donor darahnya itu PMI DKI Jakarta yang terdekat, karena saya tadi mendaftar wilayah DKI Jakarta. Nah, di sini kita bisa melihat stok darah. Kita bisa melihat stok darah di berbagai daerah sesuai yang kita butuhkan. Nah, di sini tuh di UUDD PMI Kota Surabaya itu jumlah stok darahnya itu 7.286. Kita coba lihat detailnya. Nah, jumlah golongan darah A-nya itu stoknya 1.723. Jumlah golongan darah B yaitu 2.262. Golongan darah AB stoknya 336. Golongan darah O 2.965. Jadi kita ketika ingin melakukan mencari darah untuk siapapun itu ketika urgent, jadi kita bisa menggunakan aplikasi, kita langsung klik pada fitur donor darah. Nah, kita juga bisa mengecek di daerah yang kita singgahi, seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan donasi darah ke PMI. Donasi sekarang. Selanjutnya kita masuk ke kolaborasi GSR. Kita masuk ke akikah warga. Fitur pengingat, yaitu di sini ada jadwal sholat subuh, sholat yang terdekat untuk dari jam ini, yaitu sholat subuh pada pukul jam 4:11. Nah, untuk waktunya itu 6 jam lagi 29 menit lagi pada daerah Jakarta Pusat. Nah, di sini ada fitur baca Al-Quran. Insya Allah dari jam ini, yaitu sholat subuh pada pukul jam 4:11. Nah, untuk waktunya itu 6 jam lagi 29 menit lagi pada daerah Jakarta Pusat. Nah, di sini ada fitur baca Al-Quran. Insya Allah ternyata pada aplikasi kita bisa, di sini kita bisa melakukan Muslim Daily. Kita bisa membaca Al-Quran. Nah, di sini kita bisa pilih surat-surat yang mau kita baca. Selanjutnya itu ada jadwal sholat juga. Nah, di sini ada subuh itu pukul 4:11 pada hari ini di Jakarta Pusat. Daerah Jakarta Pusat zuhur itu 11:39 menit. Untuk asyar itu 11:14:49 menit. Maghrib itu 17:47 menit. Untuk isya itu 18:56 menit. Nah, untuk yang ini untuk waktu sholat yang sudah lewat. Sini juga ada zakat. Sini juga ada fitur sedekah, fitur setting
jaga, ada fitur masjid, bimbingan Quran, wakaf produktif, dan lainnya. Nah, cukup sekian analisis layanan peer-to-peer dan crowdfunding dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.